As-salatu imanuddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sebagai manusia, kita diwajibkan untuk salat. Namun, mengapa hanya kita sebagai manusia yang diwajibkan untuk melaksanakan salat? Mengapa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, dan lain sebagainya tidak diberikan kehendak, akal, dan kewajiban? Mengapa hal ini hanya berlaku untuk manusia? Sebenarnya, jauh sebelum hal itu terjadi, langit, bumi, dan gunung-gunung diberi perintah untuk melaksanakan salat. Namun, mereka tidak menyanggupinya. Tapi, walaupun begitu, mereka tetap berzikir dan bertasbih. Jika kita tahu, hewan-hewan di sekitar kita yang seakan tidak peduli pada apapun selain kebebasan dan makanan, namun sebenarnya mereka tetap berzikir. Dan mereka akan langsung mati ketika mereka tidak lagi mengingat Allah. Dalam kitab Muqashafatil Qulub, karya Imam Al-Ghazali, diceritakan, ketika Nabi Daud alaihissalam sedang membaca kitab Zabur, beliau melihat seekor cacing dan berpikir, mengapa Allah menciptakan cacing dan untuk apa? Demi zat yang pengetahuannya meliputi alam semesta, cacing itu diberi kehendak untuk bicara dan berkata, "Ya Nabiullah, ketahuilah, apabila siang datang, Allah mengilhamkan kepadaku untuk berzikir sebanyak 1000 kali. Kemudian apabila malam datang, Allah mengilhamkan kepadaku untuk bersolawat sebanyak 1000 kali." Dari sini kita tahu bahwa setiap sesuatu yang ada, entah itu hewan, pepohonan, laut, gunung-gunung, dan lain sebagainya, mereka memiliki alasan untuk ada. Dan apakah mungkin Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sesuatu tanpa alasan? Karena adanya alasan, kita tercipta. Karena adanya alasan, kita dilahirkan. Tapi banyak sekali yang keliru, seolah mereka lupa. Sebagian orang meninggalkan ibadahnya dengan alasan mencari rezeki. Apakah mereka tidak tahu? Atau apakah mereka tidak berpikir? Keraguan mereka kepada zat yang memberi rezeki adalah penyebab kesulitan mereka dari mendapatkan rezeki itu sendiri. Mereka seolah tidak yakin dengan adanya rezeki mereka yang sudah ditetapkan. Padahal, jika dipikir lebih dalam, sangat mudah baginya menciptakan samudera yang dalam, 4 benua yang luas, dengan langit di atasnya yang tidak ada seorang pun yang mengetahui batasannya. Apakah sulit baginya untuk memenuhi isi perut kita yang kecil dan memberikan apa yang kita inginkan yang menurutnya itu tidak seberapa? Kita diberi waktu 24 jam dalam sehari. Mengapa begitu sulit bagi kita menyisihkan waktu 5 menit untuk melaksanakan kewajiban kita? Dalam agama Islam, kita juga diwajibkan untuk mencari rezeki. Tapi, kita juga diharamkan meninggalkan kewajiban kita apapun alasannya. Sebenarnya, ada udzur untuk sholat dalam 2 hal. Tapi, saya tidak akan membahasnya di video ini. Untuk yang tahu, tolong jelaskan secara rinci tentang udzur sholat di kolom komentar. Kembali ke topik utama. Kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah. Namun, mengapa banyak dari kita yang tidak peduli akan hal itu? Mungkin penyebabnya mereka tidak tahu konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka meninggalkan salat, dan apa yang akan mereka peroleh ketika mereka melaksanakan salat dengan sungguh-sungguh. Perlu diingat, orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dalam 2 kehidupan. Yang pertama, kehidupan dunia. Ketika seseorang meninggalkan salat secara sengaja, mereka akan merasa ketidaktenangan, kurangnya gairah, yang akan berujung pada ketidakbahagiaan atau keputusasaan. Bahkan ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan menginginkan sesuatu yang lain. Semisal Zaid hanya memiliki sepeda dan dia menginginkan motor. Tapi setelah dia mempunyai motor,
Dia menginginkan mobil yang lebih bagus dan mahal. Dia akan terus diperbudak oleh kesenangan-kesenangan dunia yang menipunya, seolah itu membuatnya bahagia, tapi nyatanya tidak. Penyebab lain yang membuat kita malas dalam melaksanakan salat adalah kita kurang yakin akan adanya kehidupan kedua atau akhirat. Dikisahkan ketika Ali bin Abi Thalib didatangi oleh orang ateis yang mengatakan, "Kau mengerjakan semua aturan-aturan agama dengan sangat baik. Kemudian setelah kau mati nanti, kau tidak mendapatkan apa-apa. Kau rugi. Sholatmu, puasamu, apamu, kemudian di akhirat nanti tidak ada apa-apa. Sedangkan saya menjalani kehidupan yang lebih enak. Saya tidak sholat, saya tidak puasa, saya tidak pernah terbebani oleh aturan-aturan agama." Mendengar itu, Ali pun tersenyum. Tanpa pikir panjang, beliau menjawab, "Jika yang kamu katakan itu benar, bukan hanya kamu yang akan lolos, saya pun lolos." Dari sini, kita tahu bahwa sekelas Ali bin Abi Thalib, beliau tidak pernah merasa apa yang dilakukan semuanya selama ini benar. Beliau merasa banyak melakukan kesalahan dalam hidupnya. Kemudian beliau melanjutkan, "Tapi jika yang saya katakan benar, yang selamat hanya saya, sedangkan kamu celaka. Karena dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di akhirat kelak. Sedangkan sekecil apapun kesalahan, atau bahkan yang hanya sekecil atom, tetap akan dihisab dan dihitung." Ini sama halnya seperti filosofi Stoik yang mempersiapkan sesuatu sebelum terjadinya hal buruk. Banyak sekali hukuman atau ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Bahkan satu kali saja kita meninggalkan salat bisa menetap selama 60.000 tahun di neraka. Saya tidak memaksa Anda untuk yakin dengan adanya kehidupan kedua atau akhirat. Tapi coba bayangkan, apakah mungkin alam semesta yang luas ini tercipta secara kebetulan? Menurutku, itu sangat tidak masuk akal. Karena adanya sesuatu itu bukti bahwa adanya si pembuat. Apakah mungkin benda-benda di sekitar kita seperti baju, buku, bantal, atau alat elektronik seperti HP, televisi, dan lain-lain, mereka ada secara tiba-tiba? Mustahil, bukan? Sama halnya dengan manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, bahkan bumi dan langit. Semuanya diciptakan oleh Sang Pencipta. Dia menciptakan semuanya dengan bijaksana dan adil. Semua yang diciptakannya memiliki alasan. Adanya kemiskinan, kaya, sedih, bahagia, sehat, sakit. Semua adalah bentuk keadilan dari kehidupan. Kita tidak bisa membayangkan jika semua orang diberi kekayaan. Tidak ada orang yang ingin menjadi pegawai atau pedagang. Tidak ada yang menginginkan lagi uang, perhiasan, harta, karena mereka sudah memilikinya. Tidak ada orang yang bisa kita bantu, dan tidak ada orang yang bisa membantu kita. Semuanya sama. Maka dari itu, dia menyeimbangkannya dengan membuat sesuatu berpasang-pasangan. Siang, malam, laki-laki, perempuan, hitam, putih, sedih, senang, salah, benar, hidup, mati, dunia, dan akhirat. Kita hanya perlu menyesuaikannya. Jika kita ingin kaya, kita harus berusaha. Jika kita ingin bahagia, kita hanya perlu belajar. Sebab tidak ada kesedihan bagi orang yang pintar. Dan jika kita ingin selamat, kita harus mematuhi aturan. Untuk dunia, patuhi aturan dunia, dan untuk akhirat, patuhi aturan akhirat di dunia. Jadi, jangan tinggalkan ibadahmu untuk keselamatanmu nanti di akhirat. Sebelum video ini ditutup, saya akan menjelaskan sedikit
tentang pentingnya menjaga keselamatan kita dari meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat duhur secara sengaja, dosanya sama seperti membunuh 1000 orang muslim. Dan barang siapa yang membunuh 1 orang muslim secara sengaja, tempatnya adalah jahanam. Bahkan ketika ada orang yang ingin bertobat setelah membunuh, dia harus membayarnya terlebih dahulu dengan nyawanya, atau memberikan 100 unta untuk dam atau tebusan kepada pihak keluarga apabila pihak keluarga meridhoi untuk tetap hidup. Orang yang meninggalkan salat asar secara sengaja, dosanya sama seperti meruntuhkan Ka'bah. Jangankan Ka'bah, menghancurkan masjid saja sudah termasuk dosa besar. Dan juga orang yang meninggalkan salat asar, mau sebanyak apapun ibadahnya atau amalnya pada hari itu, akan dihapus secara paksa. Itu sebabnya orang yang tidak pernah melaksanakan salat, ia tidak akan pernah menemukan sedikit pun amal dalam dirinya. Orang yang meninggalkan salat maghrib secara sengaja, dosanya sama seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Orang yang meninggalkan salat isya secara sengaja, ia tidak diridhoi untuk hidup jauh dari rahmatnya, sehingga akan sulit baginya merasa puas atau mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia sepenuhnya dilupakan. Orang yang meninggalkan salat subuh secara sengaja akan menetap selama 60.000 tahun di neraka, sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Dan itu untuk 1 kali salat subuh yang ditinggalkan. Jika ingin tahu berapa waktu yang sebanding dengan 60.000 tahun di neraka, tinggal hitung dan kalikan saja. Tapi jika ingin selamat, sholatlah. Jangan tunggu nanti. Ini bukan keinginan atau impian yang bisa kita coba berkali-kali. Ini hanya 1 kali dalam 1 waktu. Jika lewat, kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang disia-siakan. Dan semuanya ditentukan oleh pilihan kalian. Silakan kalian memilih, karena seperti yang dikatakan Isagi, sekeras apapun kita mencoba untuk mengubah hidup seseorang, kita tidak akan pernah bisa